Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua BPK, seluruh pejabat di lingkungan BPK, para narasumber, sahabat-sahabat saya, Prof. Agus dan Prof. Puji. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan keluangan sehingga kita bisa bertemu di acara yang baik ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih yang banyak pada Pak Wakil Ketua dan juga seluruh teman-teman yang berinisiatif mengadakan acara ini. Dan saya diundang pada kesempatan ini untuk membincang soal ini. Saya langsung saja karena ini tema yang menarik. Jadi saya begitu diminta untuk membahas ini, apalagi ada sahabat-sahabat saya Prof. Agus dan Prof. Puji, saya bilang oke, bismillah. Kita langsung saja. Kalau boleh, kok belum muncul di sini ya? Di PPT saya. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah pasca putusan 28/2026, saya diminta khusus membahas soal pentingnya pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dulu pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor yang saya kebetulan juga ikut merumuskannya. Kemudian sekarang dengan pasal 603 dan 604 KUHP baru yang juga saya ikut di dalam tim yang membahasnya. Jadi sudah tua saya ini, saya sudah banyak perjalanan. Dari tahun 99 bahas ini, ketemu ini lagi. Saya ingat berapa minggu yang lalu saya diminta untuk bahas ini melalui Zoom, Pak Waka, melalui Zoom. Inti pertanyaannya gini, Pak Topo itu kan di pasal 603 penjelasannya intinya ya, kerugian keuangan negara itu ditetapkan oleh, nah ini tidak disebut BPK memang, disebutnya dengan terminologi Lembaga Negara Audit Keuangan gitu. Jadi waktu itu saya bilang, bukan karena yang undang BPK, bukan. Saya bilang, ya ini tafsir tunggalnya ya BPK. Karena Lembaga Negara Audit Keuangan itu ya hanya BPK. Itu pakai undang-undang BPK, undang-undang lain-lain. Sekali lagi bukan karena saya diundang BPK dan dulu saya diminta riset soal BPK seluruh berbagai negara. Jadi Lembaga Negara Audit Keuangan itu. Jadi sebetulnya putusan MK itu sudah sangat tepat. Jadi sebetulnya yang diminta oleh para pemohon itu kan agar tegas, agar tidak timbul wacana macam-macam, perbedaan-perbedaan pandangan. Lalu MK kan menolak, intinya ditolak memang, putusan itu menolak. Nah ini pentingnya kita memahami makna putusan. Jadi salah kalau, ini saya tidak bermaksud menyinggung lembaga manapun ya. Salah kalau mengatakan bahwa putusan lembaga peradilan itu hanya diktumnya, salah. Di negara-negara lain, apalagi negara common law itu sudah tahu persis. Kalau negara civil law juga harusnya tahu persis. Sebelum saya sampai ke soal pentingnya membuktikan unsur kerugian keuangan negara, ada beberapa putusan, memang undang-undang Tipikor itu salah satu undang-undang yang paling banyak diuji materi di KUHP. Dan sekarang pasal 603, 604 udah mulai juga diuji terus. Mungkin ke depan masih banyak diuji. Saya ikut membidani Undang-Undang 3199, jadi saya tahu ceritanya. Kenapa ada kata dapat dulunya? Jadi dulu ada kata dapat itu sebetulnya ngikuti Undang-Undang 3 tahun 71 yang memang tidak kata dapat tapi secara langsung atau tidak langsung gitu istilah yang digunakan. Kemudian di Undang-Undang 3199 digunakan kata dapat. Kenapa begitu? Sebab kita ingat cerita Soeharto jatuh, lalu reformasi, Soeharto jatuh, semua orang ingin Tipikor ini betul-betul diperketat gitu. Rumusannya diubah, sanksinya diperberat dan seterusnya. Maka digunakan kata dapat, lalu pasangannya adalah pasal 4. Dapat itu artinya ya sudah ada niat jahat, sudah ada memperkaya diri sendiri, itu kan sebetulnya ada kesengajaan. Lalu di pasal berikutnya juga ada menguntungkan diri sendiri, orang lain dan seterusnya dengan maksud, itu udah pasti dua-duanya delik dolus, offset, kesengajaan, mens rea, itu udah pasti. Jadi sudah ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan, kemudian secara melawan hukum di pasal 2, kemudian di pasal 3 juga ada
penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Jadi itu sudah dipandang sesuatu yang buruk, yang jahat. Sehingga kerugian keuangan negara dulunya dipandang ya tidak harus terjadi saat itu. Saat proses itu. Makanya digunakan kata dapat. Tapi sudah ada arah terjadinya kerugian keuangan negara. Gitu. Nah, ini bedanya dengan beberapa negara lain. Beberapa negara lain tidak ada unsur kerugian keuangan negara itu. Sebab perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum itu sudah dipandang jahat sehingga sudah menjadi larangan. Begitu juga menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri dan sebagainya sudah dipandang suatu yang jahat sehingga sudah dilarang. Jadi sebetulnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan kemudian pasal 603 dan 604 KUHP baru itu sudah cukup melindungi hak asasi orang untuk tidak mudah dijerat pasal tipikor sebetulnya. Karena ada guardian terakhir, ada saringan terakhir yaitu adanya kerugian keuangan negara. Nah, karena kemudian MK dalam putusan sebelumnya menyatakan bahwa nggak bisa nih kalau dengan kata dapat. Kalau kata dapat hanya potensi bisa menimbulkan kriminalisasi. Jadi misalnya contohnya gini, ada orang berusaha dalam suatu bisnis kebetulan berkaitan dengan BUMN atau dengan pemerintah ya, institusi pemerintah atau lembaga keuangan yang dengan ada keuangan negara di situ, maka kalau kemudian terjadi adanya suatu tindakan memperkaya diri sendiri dan sebagainya, walaupun belum muncul kerugian negara, dulunya sudah dianggap bisa nih. Nah, itu yang membuat akhirnya bisnis-bisnis yang sebetulnya masih berjalan, ini masih berjalan nih. Kredit belum selesai, jadi orang masih mungkin membayar itu. Tapi kemudian dianggap ini kredit macet, ada tipikor. Nah ini yang kemudian oleh MK dikatakan nggak benar nih. Kalau ada kata dapat, dihapus kata dapat itu. Jadi ya sekarang lebih tegas lagi, bukan sekarang sih, sejak beberapa waktu yang lalu setelah putusan 2016 kalau tidak salah, harus ada kerugian keuangan negara. Jadi harus terpenuhi semua unsur. Kalau dalam hukum pidana itu kan gampangnya, kalau ada unsur yang tidak terpenuhi walaupun hanya satu, itu bebas putusannya. Jadi kalau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terbukti, walaupun yang lain terpenuhi, bebas. Nah, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu juga perlu diperdebatkan lagi. Misalnya kalau menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri di pasal 2 atau 603 KUHP baru, atau menguntungkan diri sendiri di pasal 3 Undang-Undang Tipikor atau 604 KUHP baru, itu mudah difahami. Menguntungkan saya mau curangin pemerintah, mau mengkorupsi uang pemerintah, menguntungkan saya, itu kan sangat logis, bisa diterima. Tapi menguntungkan orang lain, memperkaya orang lain di pasal 2 atau menguntungkan orang lain di pasal 3 atau korporasi di pasal 2 dan 3 tadi, menguntungkan korporasi, itu yang menurut saya perlu juga diperketat nih. Bukan diperketat artinya menjadi sangat sulit membuktikan. Kan gini, memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain itu harusnya ada logisnya. Ada istilahnya dalam hukum pidana motif. Kan membentuk kesengajaan itu motif. Masa enggak ada motif terus ada kesengajaan, kan aneh. Ada sih, kecuali psikopat ya. Psikopat, si A membunuh si B, itu enggak ada motif apa-apa terus bunuh aja, itu kan psikopat. Nah, dalam konteks financial crimes, economic crimes, itu aneh aja ada orang melakukan tindak pidana tanpa ada motif ekonomi, itu aneh. Misalnya, gara-gara tindakan saya, terus ada sebuah bank di luar negeri menjadi untung. Maka Pak Topo sudah menguntungkan perusahaan. Lah motif saya apa dengan adanya tambahan uang atau ekonomi di lembaga itu atau korporasi itu atau orang lain? Dia bukan anak saya, bukan istri saya, bukan ponakan saya, bukan menantu saya nggak kenal sama sekali. Nah ini saya kira harus ada diskusi tersendiri soal ini agar tidak mudah juga untuk menentukan ada orang punya mens rea. Lah mens reanya apa? Kesengajaan, karena tahu tapi tidak dilakukan. Terus motif saya apa untuk membentuk itu? Ini saya kira perlu diperdalam lagi. Tapi intinya adalah dari putusan-putusan MK sebelumnya, jadi harus ada kerugian dulu, barulah bisa dikatakan terpenuhinya pasal 2 atau 3 Undang Tipikor atau 603, 604 KUHP baru. Kenapa saya masih sebut pasal 2 atau 3? Sebab sebagian masih transisi ini, sebagian ke kasus atau perkara.
Mungkin saya perlu fokus saja ke pasal 603 dan 604. Jadi sekarang ini saya kira sudah menjadi premis semua pihak. Jadi ini, kalau ini tidak ada pertentangan. Intinya saya kira hampir tidak ada perbedaan paham bahwa itu sudah harus terbukti gitu. Adanya kerugian aktual, kerugian yang nyata dan sebagainya, yang Bapak dan Ibu jauh lebih tahu daripada saya maknanya atau pengertiannya. Slide berikutnya. Nah jadi ini ya, merugikan keuangan negara baik di pasal 63, 604. Ini kan dulunya dari pasal, seingat saya pasal 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang 3 tahun 71. Kemudian dipecah jadi 2 pasal. Dulunya malah sebetulnya menarik nih dulunya. Pasal 2 ini dulunya gini, orang melakukan tindak pidana tapi kemudian ada kerugian keuangan negara gitu. Tindak pidana itu dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran. Jadi tidak pakai kata melawan hukum, tapi orang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi ada orang melakukan kejahatan atau pelanggaran karena dulu dibedakan, kemudian ada kerugian keuangan negara gitu dulu masuk. Oke, slide berikutnya. Hanya 2 pasal yang terkait kerugian keuangan negara di Undang-Undang Tipikor kita. Ya, jadi ini saya kira sudah banyak dibahas. Jadi itu merupakan delik material. Dulu delik formil. Memang sengaja tim perumus Undang-Undang Tipikor dulu menyatakan ini delik formil. Di dalam penjelasan juga ditulis ini delik formil. Kenapa? Agar orang tidak begitu dia tahu mulai diusut, dia kembalikan. Kan belum terjadi nih kerugian keuangan negara gitu kan. Nah, jadi kalau kasus kayak gitu dulu sering terjadi sebelum tahun 99 sehingga orangnya tidak bisa diproses, dituntut. Maka kemudian dipakai pasal 4. Pasal 4 itu jadi nyambung dengan pasal 2 dan 3, yaitu pasal 4 Undang Tipikor. Pasal 4 tidak dihapus dengan KUHP, jadi tetap ada. Pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus tindak pidananya, tapi hanya mengurangi, gitu kurang lebih pasal 4. Tapi sekarang itu perlu didiskusikan lagi, karena sekarang sudah banyak lagi perkembangan hukum pidana terbaru, apalagi di KUHP juga ada DPA dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah ini saya kira Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya apa maknanya kerugian keuangan negara, yang kemarin juga ada putusan MK lagi yang menyatakan bahwa dalam undang-undang, bukan undang-undang ini ya tapi undang-undang lain, mengenai kerugian negara dan kerugian keuangan negara, karena ada 2 nomenklatur yang beda. Ini gimana nih jalan ceritanya? Kan BPK dalam mandat konstitusinya mengaudit kerugian negara gitu kan, tapi di Undang-Undang Tipikor disebutnya kerugian keuangan negara. Jadi kalau yang saya pahami kerugian keuangan negara bagian dari kerugian negara, tapi lebih spesifik gitu. Sehingga MK dalam putusan lain yang baru-baru ini juga menyatakan ya itu yang dimaksud kerugian keuangan negara gitu. Jadi ditambahkan kerugian keuangan negaranya di situ. Slide berikutnya. Jadi kalau disimpulkan dari beberapa perundang-undangan dan juga putusan-putusan MK, kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan atau nilai yang seharusnya. Kekurangan dalam keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan perkataan harus benar-benar telah terjadi. Dan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum. Nah, kalau yang bukan tindak pidana itu baik sengaja maupun lalai. Tapi kalau tindak pidana korupsi pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 603, 604 KUHP baru, kata lalainya itu enggak ada. Harus dimaknai dengan sengaja. Jadi pas orang, jadi salah itu putusan PN Pusat waktu itu menghukum orang, siapa mantan direktur salah satu BUMN. Ibu ini bersalah walaupun tidak mengambil uang dan sebagainya karena adanya kelalaian berat. Enggak ada kelalaian berat dihukum korupsi, enggak boleh. Kenapa? Karena kelalaian berat itu dalam hukum pidana namanya culpa lata. Culpa lata itu ya culpa, ya lalai. Padahal yang dimaksud di pasal 603, 604 atau pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor harus offsettle. Ya, harus dengan sengaja itu. Jadi mens reanya itu harus dengan sengaja, bukan kelalaian berat. Jadi setiap putusan pengadilan yang menyatakan hanya gara-gara kelalaian dihukum itu salah. Itu salah. Kalau tindakan administratif boleh. Tindakan sanksi administratif, tindakan dan sebagainya silakan.
Sengaja atau kelalaian bisa. Tapi kalau untuk pidana, pasal 2, pasal 3, Undang-Undang Tipikor, pasal 003, 004, KUHP baru mesti dengan sengaja. Saya tambahin lagi dalilnya begini. KUHP baru pasal 36 menyatakan bahwa ayat 1-nya, orang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dilakukan dengan ada kesengajaan atau kelalaian. Itu ayat 1, betul. Tapi ayat 2 mengatakan, ayat 6 pasal 36 ayat 2, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Itu default. Jadi by system, by standar, orang hanya bisa dihukum, bukan hanya korupsi ini. Orang hanya bisa dihukum karena melakukan tindak pidana apapun kalau dia sengaja. Itu pasal 36 ayat 2. Tapi ada komanya, kecuali ya kalau itu delik kealpaan. Nah, delik kealpaan ini bahasa saya harus tercantum unsur kealpaannya. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada unsur kealpaan di suatu pasal, artinya itu dengan sengaja. Jadi tindak pidana apapun tidak mesti tipikor. Kalau di situ tidak tercantum kata kealpaan, itu maknanya orang hanya bisa dihukum dengan pasal itu kalau dia sengaja. Harus begitu sekarang pemanaannya. Dan penjelasan pasal 36 mengatakan, karena saya ikut mengusulkan rumusan itu, dan kesengajaan itu harus dibuktikan pada setiap tahapan pemeriksaan peradilan. Itu penjelasan pasal 36. Jadi APH akan salah kalau begitu melihat pasal tidak ada dengan sengaja, berarti sudah orang itu bisa diproses. Enggak bisa. Kenapa? Karena pasal 36 orang hanya harus dihukum kalau dia sengaja atau kealpaan. Ayat 2-nya perbuatan yang bisa dihukum itu dengan sengaja. Kecuali pada delik culpa. Sudah pasti tipikor bukan delik culpa, ini sudah pasti delik dolus. Dengan kata lain, gak usahlah dengan tipikor, tindak pidana apapun kecuali yang culpa, orangnya hanya bisa dihukum kalau dia sengaja. Apalagi tipikor, apalagi pasal 2, pasal 3 gitu. Itu saya kira clear. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Nah sekarang ini sekarang kita lagi di kondisi yang seperti ini. Makanya saya kemarin baru 2 hari yang lalu melaunching satu buku bersama Prof. Joni, Dekan Unsri, dan ada kolega saya Dr. Arta, yang mengumpulkan lebih dari 10 tulisan para tokoh-tokoh hukum di Indonesia, dari hukum pidana, hukum ekonomi, hukum administrasi. Jadi judul bukunya itu Titik Taut Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Ekonomi atau Bisnis. Itu bukunya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali kasus yang ada di persimpangan jalan. Apakah dia pidana, apakah dia perdata, apakah dia hukum administrasi. Pajak misalnya itu kan ada administrasi pajak, ada pidana pajak, dan seterusnya. Jadi saya kira ini menjadi penting soal demarkasi. Ini masuk pidana atau masuk administratif? Nah kalau pidana itu paling mudah, cirinya adalah harus ada mens rea. Itu pasal 36. Jadi pasangan pasalnya kalau dalam tipikor itu pasal 12 dan pasal 36. Pasal 12 itu aktus serius, tindak pidana. Pasal 36 itu mens rea. Itu dua pasangan itu harus ketemu. Tidak hanya kecuali pada strict liability offenses. Tindak pidana strict liability baru cukup pasal 12. Walaupun tidak ada kesalahan, orang bisa dihukum. Slide berikutnya. Jadi yang disebut juga, seingat saya di putusan MK itu adalah over deterrence. Jangan terjadi sampai negara ini terjadi over deterrence. Kan ada penangkalan atau deterrence. Tapi kalau terlalu over, bisnis nggak jalan, ekonomi nggak jalan, orang nggak mau jadi menjabat karena dikit-dikit dipidana, itu bahaya juga. Jadi ada dua konflik rezim di sini, yaitu kerugian negara khususnya dalam konteks administrasi, dan ada kerugian keuangan negara di Undang-Undang Tipikor. Kalau kita lihat di sifat kesalahannya itu udah pasti kalau pidana harus mens rea-nya berupa kesengajaan. Tidak mungkin ada kelalaian. Jadi walaupun saya sebetulnya kurang setuju kok Presiden mengeluarkan rehabilitasi, mengeluarkan abolisi dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak membuat jelas bahwa ini terpenuhi atau tidak sih gitu ya. Tapi saya kadang-kadang setuju juga, nggak mungkin pasal 2, pasal 3 itu dengan kelalaian, itu nggak mungkin.
Nah ini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi isu konstitusionalnya ada putusan tadi, pemohon menguji kepastian hukum pasal 603 dan 604 Undang-Undang 1 2023. Waktu tim perumus menyusun dulu kami memang cukup menyantumkan itu karena kami berpikir sudah jelas ini. Penghitungan kerugian keuangan negara itu yang menetapkan adalah Lembaga Negara Audit Keuangan. Karena saya dulu juga diminta membantu ada kajian kan dengan Bu Eti waktu itu yang ikut ini. BPK itu udah kemampuan mengauditnya kan udah hebat banget, pakai standar internasional, ya kan, dan itu terus diperbaharui dan seterusnya. Pokoknya sehingga memidana orang dengan pasal 2 pasal 3 itu nggak boleh sembarangan lembaga. Misalnya nih contohnya, saya di rumah ada anak saya lulusan akuntan, hitung bisa? Nggak bisa, nggak boleh dong gitu. Karena kan ya kalau soal hitung-hitungan ya hitung yang sederhana ya mungkin bisa ya. Tapi kalau kerugian keuangan negara apalagi implikasinya ke pemidanaan terhadap orang ya harus lembaga yang otoritatif. Makanya tim perumus KUHP waktu itu ya Lembaga Negara Audit Keuangan. Jadi pemohon menguji itu, kenapa? Karena khawatir nih kalau nggak jelas gitu, maka kemudian mengajukan. Nah putusan MK begini, permohonan ditolak seluruhnya, oke, diktumnya begitu. Tapi namun MK menetapkan tafsir yang mengikat, yaitu kerugian negara wajib berupa actual loss yang ditetapkan BPK. Jadi MK itu sebetulnya hanya menegaskan saja, MK nggak membuat norma baru. Makanya dia menolak permohonannya karena bagi MK sudah jelas, ngapain ditambah-tambahin gitu. Nah, tapi tadi saya sudah menyinggung, ada juga yang berpendapat bahwa karena MK menolak putusan itu, maka pertimbangannya nggak usah dipikirkan. Ya nggak baik, di sini gimana? Penalaran hukumnya sih. Jadi apa yang dimaksud merugikan keuangan negara tadi adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga Negara Audit Keuangan, gitu redaksinya dari penjelasan pasal 603. Nah, lembaga audit apa yang dimaksud? Kapan audit dan seterusnya? Ya, satu-satunya lembaga negara audit keuangan ya BPK. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi menurut hemat saya Bapak dan Ibu semua udah firm, udah yakin putusan MK itu bukan mengada-ada, itu bukan hal yang baru. Memang hanya menegaskan yang ada di pasal 603, 604 itu ya BPK. Gitu. Kan merujuk juga pada konstitusi pasal 23E, kemudian merujuk pada undang-undang BPK dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Ya nanti saya kira nyambung dengan yang mungkin akan disampaikan oleh Prof. Agus. Nah kalau kemudian ini diperlukan dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara, apakah BPK dengan seluruh insan BPK-nya di seluruh Indonesia siap atau tidak? Karena saya dalam beberapa diskusi dengan teman-teman APH, tapi kan BPK bisa nggak karena kasus perkara tipikor kan banyak sekali gitu ya. Nah itu bukan, nanti Prof. Agus lah yang akan membahas. Jadi kurang lebih kalau saya hanya membahasnya dari sudut doktrinal, dari sudut norma konstitusinya, norma itu ya BPK gitu yang menentukan itu. Bahwa itu ada persoalan gimana dengan bisa nggak, siap nggak, SDM-nya siap nggak, bagaimana dan sebagainya, itu saya nggak ahli di bidang itu. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya lagi. Dan satu lagi yang penting, yang tadi saya sudah menyinggung juga bahwa itu yang membedakan antara tindak pidana khususnya tipikor dengan pelanggaran administrasi. Karena adanya kerugian keuangan negara itu tidak selalu tindak pidana. Kerugian keuangan negara itu akibat dari adanya orang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dilakukan dengan melawan hukum, akibat yang timbul kerugian keuangan negara. Jadi kalau saya dalam beberapa forum, dalam beberapa keterangan ahli saya mengatakan karena ini delik material, akibatnya adalah kerugian keuangan negara, maka harus ada dibuktikan kausalitasnya. Hubungan sebab akibat antara timbulnya kerugian keuangan negara itu dengan perbuatannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum, itu harus dibuktikan. Dan saya sudah ngikutin literatur dan tulisan-tulisan mengenai BPK itu kan soal audit dan sebagainya, kan ujungnya juga ada kausalitas juga antara timbulnya itu. Jadi bukan suatu hal yang sulit ya, saya kira dalam memberikan keterangan ahli bagi BPK ya. Slide berikutnya.
Nah, jadi harus dilakukan dengan mens rea, harus ada kausalitas antara perbuatannya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian ada penyalahgunaan kewenangan sebagainya dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Kalau kerugian keuangan negara disebabkan oleh banyak variabel, banyak faktor ekonomi dunia, faktor ini macam-macam, sehingga untuk menentukan itu sebabnya, nah itu harus hati-hati. Apalagi sebab itu kalau pakai ajaran Van Hammel kalau tidak salah, ya kondisio sine qua non, tapi dibatasi oleh ajaran kesalahan oleh Van Hammel yang dianggap menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara itu harus ada mens rea, dan mens rea-nya di sini berupa kesengajaan. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Mungkin udah habis ya. Nah, jadi saya ingin di bagian akhir saya menyampaikan juga pentingnya melihat pasal 613 ayat 3. Jadi KUHP baru ini tidak berdiri sendiri, atau Undang-Undang 1 2023 sudah diubah dengan Undang-Undang 1 2026. 1 2026 ini adalah undang-undang penyesuaian pidana yang menyesuaikan sekitar 200-an undang-undang memuat sanksi pidana dan menyesuaikan 40.000 perda di seluruh Indonesia disesuaikan dengan KUHP baru, plus satu lagi memperbaiki beberapa pasal, sekitar 52 pasal di KUHP baru. Jadi kalau kita melihat tidak bisa hanya Undang-Undang 1 2023, harus juga plus 1 2026. Nah, di situ di perubahan yang terjadi 613 ayat 3 mengatakan bahwa jika ada undang-undang administratif bersanksi pidana, maka diutamakan adanya pembinaan, penyelesaian secara administratif dan sebagainya, sehingga pidana itu adalah sifatnya ultimum remedium. Itu yang muncul belakangan di dalam perubahan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan nanti kita mendengarkan para narasumber yang lain agar makin lengkap diskusi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam